Shalom, selamat siang semuanya. Shalom, Sir. Baiklah. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Ada yang sakit, ada yang kurang. Pak Anggi sakit, Pak. Iya. Sakit apa? Sakit apa dia? Kurang tahu sih, Pak. Ada surat sakitnya? Ada, Pak, udah sama ketua. Sama ketua. Baiklah, nanti ketua tolong diserahkan ya. Baiklah. Kita lanjut ke kita absen dulu ya, absen dulu. Denny hadir. Denny Sumargo. Dan Pak Izin ya, astagfirullah. Masya kali ya. Mikael Gideon. sakit Pak. Sakit ya? Iya sakit Pak. Emang Sakit jantung ya. saya lihat dia agak nakal anak ini. Samsa Tamara. Hadir, Pak. Angki tadi sakit, Angki sakit. Hati Nurani Indraha. Hadir, Pak. Prayer Gultung. Hadir Pak. Ephraim. Hadir Pak. Holding. Holding. Bagian apa Bapak ini ya? Tionaldi Steven Manurung. Tahu. Mantap sekali. Mana lagi? Samuel Agustinus. Hadir Pak. Tumben kamu hadir ya. Gracia Putri Deborah. Hadir, Pak. Tessa Angelika. Hadir, Pak. Aryadi Simamora. Hadir Pak. Terus yang nggak hadir siapa? Sakit, Pak. Terus Yulia, Yohana, absen orang. Hadir, Pak. Uli ya. Esra sendiri Nggak hadir, Pak. Longsor Pak. kemana dia? Longsor. Astaga, Bantuin sopohan Pak. Rizky Sidauru. Yuk, Ajib Pak. Azir, siap, mantap kali. Mahasiswa terbaik. Maruli Sregar, Absen Pak. absen dia. Nggak pernah datang gitu, Pak. Bandel dia ya, memang bandel orangnya ya. Kayaknya perlu panggilan orang tua itu, Pak. Beberapa kali absen ini? Udah 5 kali. 10. Mana yang betul 5 10. Oh, udah 10 ya, Cah? Kita coret aja namanya ya. Tadi kuliah di lapak biliar Pak. Bandel dia memang. Lagu dia. Ropandu Mani, yang mana nih? Ropandu Mani datang? Mahasiswa Michael Siswa Steven baru, Pak. Marpaung. Hadir Pak. Sudah sehat kamu ya, Maju. Alvaro Sinaga. Wajib. Elisavan J. Barus. Ego. Hadir Pak. dia udah nggak hadir lagi, Pak. Lulus, Pak. Agak ego orangnya. Baiklah. Kita lanjut ke materi kita. Nah, kita hari ini akan membahas tentang teori dasar seni musik. Nah, untuk adakah di sini yang sudah pernah belajar tentang seni musik? Belum, Pak. Nggak ada. Enggak ada Pak. Baguslah, biar kita pelajari hari ini. Ada yang tahu apa itu seni musik? Seni musik. Musik yang musik-musik itu, Pak. Musik itu Bukan ya, Pak? sangat tidak jawaban mahasiswa ya. Tapi Siswa Pak. Oh, iya. Lagi gimana sih Bapak? Bapak kira Bapak dosen. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu seni musik. Ya. Seni musik itu adalah karya seni yang berubah bunyi atau nada yang disusun dalam bentuk lagu atau komposisi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran penciptanya. Saya ulangi sekali lagi ya. Iya, Pak. Semuanya yang menyimak ya, agar kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Iya, Pak. Seni musik adalah karya seni yang berupa bunyi atau nada yang disusun dalam bentuk lagu atau komposisi
untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran penciptanya. Jadi musik itu bisa tercipta karena ada penciptanya. Oh. Oke, Gitu. siap. Kita akan lanjutkan. Di dalam teori dasar seni musik ini, kita akan mempelajari yang pertama itu adalah notasi. Notasi. Notasi itu adalah sistem lambang atau tanda yang digunakan untuk menggambarkan nada. Dalam dunia musik, notasi merupakan salah satu unsur penting yang digunakan untuk menuliskan karya musik. Nah, notasi ini ada kita kan membahas tentang lambang dan tanda atau tanda yang digunakan dalam menggambarkan nada. Nah, di sini ada 6 tanda. Yang pertama itu ada Pak hilang. Enggak, Oke. baru ada lagi Pak. Ada lagi. Ada semi breve dalam English name-nya ya, atau biasa disebut dengan whole note atau not penuh, dengan lambang seperti ini. Di dalam not dia lambangnya seperti ini yang bernilai 4 ketuk, not seperempat. Dan ini dalam tanda resnya dia berbentuk seperti ini, seperti hitam kotak tapi di Kayak bawah topi garis. terbalik ya, Pak? Di bawah Topi garis. terbalik. Kayak topi terbalik. Nice. Tumidius. Ya. Damn it, man. Yang kedua ada dalam English name-nya namanya minim atau half note, yaitu not setengah. Di dalam not dia berbentuk seperti ini. Kayak toge ya Pak. Tidak. Oh, bukan. Apa saya salah terjebak. Itu bulat dan ada tangkainya. Tapi SMP apa dia main? dia bulatnya kosong ya. Oh, Kalau di ada. dalam rest dia balikan dari Topi yang tadi ya, Pak? top yang tadi. Ini top yang baik, ini top yang sebetulnya. Bukan. Sulap ya, Pak? Yes. Damn it, man. Koyak-koyak kayak mana? Koyak-koyak. Next. Ada throat chat. Sabar semuanya. Bisa saya jelaskan. Ini throat cat. Oke, dalam English name biasa. Bapak bukan orang Inggris. Iya Pak, siap Pak. Dilarang Pak dulu. Siap Pak, siap. Siap Pak. Atau bisa disebut dalam Amerikanya dia quarter note atau note seperempat. Di dalam note dia berbentuk seperti ini. Agak mirip dengan note berdua. Tapi ada isinya di dalam ya Pak? Yes. Oke Pak. Betul sekali. Dia hitam bulat di sininya. Bijinya itu dia, Pak ya? Yes. Kamu agak lupa yang hitam bulat. Saya kasih dia alam. Oke. Di dalam dress dia berbentuk seperti ini, seperti angka 3, Kayak kumis keriting ya, Pak? Betul. Seperti kumis. Oke. Kita serius ya, kita serius ya. Oke. Biar nggak tegang kali, oke? Oke Pak. Kalian mahasiswa yang tarik. Siswa Pak. Dari siswa yang sangat. Oke, yang keempat ada guava atau E, yaitu not 1/8. Di dalam not dia berbentuk seperti ini. Mirip seperti not 1/4, tetapi ada benderanya satu. Kayak Toge. Toge. Oke Pak, itu yang Ini toge yang Pak. sebetulnya seperti toge ya. Oke Pak. Ini not 1/8. Dalam rest dia atau istirahat dia berbentuk seperti ini. Yang ke-7 ya. Ya, seperti itulah. Dan ke-5 ada semi quaver atau 16, yaitu not 1/16. Berbentuk seperti ini. Seperti toge cuma benderanya ada 2. Dia ingat aja bendera 2 itu adalah not 16.
ada diminished clever, ada 30 second itu not sepertiga dua. Di dalamnya dia berbentuk seperti ini, berbendera 3. Jelas? Jelas Bendera Pak. tiganya. Ada Enggak sih, Pak. Sorry ya. Pak hilang. Nah, bisa kita ya. Aduh. Enggak, ada berbuahnya. Dia berbendera mirip seperti Super 16, cuman dia berbendera 3. Dan dalam race dia berbentuk seperti ini. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang jenis-jenis not, lambang-lambang atau tanda yang digunakan dalam nada, menggambarkan nada? Enggak, Semua Pak. paham ya tentang apa itu notasi? Paham, ya? Pak. Oke, baik. Kalian keren. Kita lanjut. Lanjut. Kita akan membahas tentang masih notasi. Openya, Pak. Apa? Openya. Ini ya. Nah, biar bisa aja jadi PPT ya. Oh. Oke, di notasi ini ada yang namanya itu harga bentuk seperti ini atau gelandang kunci G. G. Siapa tadi jawab? Gideon, Pak. Tanggal. Yes. Betul itu tangan dulu keluar lagi. Di dalam kunci G ini kita di situ terdapat kunci C D E F G A B C atau dari mi fa sol la si do ada 1 2 3 4 5 6 7 1. C itu di dalam half clap atau kunci G itu diletakkan pada garis batu pertama. Nampak garisnya? Enggak, Nah, ini kan garis pertama nih. Cuman seharusnya sini ada garis. Ada sih di PPT saya ya. Cuman di sini tidak ada. Sorry. Di garis batu pertama dan D ada di spasi batu pertama dan E ada di garis pertama, F ada di spasi pertama, G ada di garis kedua, A ada di spasi kedua, B ada di garis ketiga dan C ada di spasi ketiga. Ada juga namanya bass clef. Nah, ini agak berbeda dengan half clef dan bass clef. Bentuknya itu seperti ini. Seperti apa saya bilang? Trio. Nice. Kamu memang agak aktif banget suaranya. Bagus, bagus, bagus. Kalau di bass clef, C-nya itu terletak di spasi kedua. Betul? Betul, Pak. Kalian seperti tidak memperhatikan kan? Perhatikan, Pak. Oke. Lanjut. Dan D itu berada di garis ketiga, E ada di spasi ketiga. Apa yang bilang 4? 3. Oke. F ada di garis keempat, G ada di spasi keempat, A ada di garis kelima, B ada di spasi batu pertama, dan C ada di garis batu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis batu ke-6 ya, dia di atas karena sudah melebihi dari ke-5 garis itu. Oke, beda. Itu perbedaannya. Nampak kan perbedaannya? Ini bass clef dan ini half clef. Oke, Pak. Semuanya paham? Paham, Pak. Yes, sir. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pembahasan interval. Nice. Interval nada. Ada yang pernah dengar apa itu interval? Jarak. Belum, Pak. Iya. Jarang ya. Oke, baiklah. Semoga dengan ini kalian tahu apa itu interval ya. Interval nada adalah jarak antar dua nada dalam musik, baik itu jarak ke atas maupun ke bawah. Interval nada merupakan hal penting dalam musik karena menjadi dasar pencipta melodi, akor, harmoni, dan progresi akor. Oke, contohnya ini adalah contoh interval tangga nada mayor. Ada
rumus tangga nada mayor, interval mayor itu jarak C ke D itu adalah 1, jarak D ke E adalah 1, jarak E ke F adalah setengah, jarak F ke G adalah 1, G ke A1, A ke B1, dan B ke C setengah. Nah, ada rumusnya itu 1 setengah, 1 setengah. Ini berlaku di tangga nada mayor. Bisa C D E F G A B C. Nice. Itu dia caranya. Paham apa yang dimaksud dengan 1? Enggak, Pak. Wow. Bukan Dua kata. apa namanya Pak? Jarak tapi 1 meter, 1 apa Pak? Nah, cara yang dibilang 1 ini adalah gini. Di sini ada piano. Nice. Nah, kamu bisa hidupkan atau tidak ya? bisa hidup. Bisa hidup. Jadi colok dulu. Ada yang bisa bantu? Aduh. Aku Pak, sendiri mandiri Pak. Enggak. Ini tidak berbahaya kok. Mati sama-sama. Nah, Yes, man. nah hidup ya. Baik. Mereknya apa? Bagus ya. Dia tadi C itu ini C D E F G A B C. Nice. Jarak C ke D itu yang dimaksud adalah satu laras. Ada nama istilahnya, bukan istilah. Ada di tangga nada itu ada kromatis namanya. C kres, D. Nanti akan kita bahas nanti. Cuma saya biar kalian tahu itu apa. Satu laras, setengah laras. C ke D itu jaraknya satu laras. Karena dia melewati cis. C ke cis itu setengah laras. Jadi C cis D. Jadi setengah-setengah, jadi satu laras. Nice. Laras. D ke E itu satu laras juga karena melewati D kres atau dis. Dan E ke F itu setengah karena nggak ada E kres. Enharmonisnya ada, itu F. Nah, setengah dia caranya. F ke G itu jaraknya 1, G ke A 1 laras, A ke B 1 laras, B ke C itu setengah. kalian luar biasa. Terciptalah tangga nada Re Mi, tadi kan bilang itu. Nah, teman-teman melodi karena akan tercipta melodi. Re Mi Fa Sol La Si. Bisa kita terapkan di tangga nada lain. Misalkan kalian mau ke dari D sama dengan Do. D, jarak D ke E. Jarak D ke satu laras itu adalah kunci apa? Satu laras depan D, E. Kemudian satu laras lagi. Ini satu laras kan, baru D, E tadi kan. Satu laras di depan E itu adalah kunci Fish. Fish, nice. Visi itu Fish itu F yang dinaikkan. Nanti kita akan bahas. Akan dijawab. Sa, itu apa ya Pak? Apa? Sa. Aku pernah juga dengar gitu Pak. Kita tidak membahas itu ya ketua. Nanti akan terjawab semua. Ini agak misteri memang. Ini mata kuliah yang sangat misteri. Mata Sampai pelajaran, mana tadi? Pak. Fish ya? Fish Iya Pak. ke tambah setengah lagi. Itu ke G. Nice. Ditambah satu lagi laras, satu laras lagi yaitu A. Tambah satu lagi yaitu B. Ditambah satu lagi yaitu cis. Cis setengah itu tambah setengah lagi D. Terjadilah yang berisi D, E, Fis, G, A, B, cis, D. Dan bisa kita terapkan di tangga nada seterusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Enggak ada Pak. yang membahas tentang interval? Tidak, Tangga Pak. nada ini ya? Tidak, Pak. Oke. Karena semua akan kita bahas. Oke, siap.
Kita lanjut lagi, kita lanjut, bisa kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita akan, nah berkaitan lagi dengan tadi kan kita udah bahas tangga nada. Berkaitan dengan yang slide sebelumnya ya. Tangga nada itu adalah rangkaian nada yang disusun secara berjenjang dari nada dasar hingga oktav dengan menggunakan jarak nada tertentu. Tangga nada merupakan teori standar yang penting dipelajari dalam seni musik. Seni musik ini sangat berkaitan erat sekali tentang namanya tangga nada. Agar terciptanya tadi melodi, akord, harmoni, dan progresi akord, gitu. Jadi untuk mendapatkan tangga nada mayor yang tadi, contohnya seperti ini. Tangga nada itu inilah contoh salah satu tangga nada. C, D, E, F, G, A, B, C, atau bisa atau di dalam not angka itu namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Inilah contoh dari tangga nada C. Nah, inilah contoh ya tangga nada yang kita bahas tadi. Terciptanya tangga nada dengan adanya rumus yang tadi. Jadi kita ketahui dulu rumusnya, terciptalah tangga nada ini. Oke? Oke, Pak. Teman-teman semuanya Iya, Pak. paham? Paham, Pak. Bisa kita lanjut? Lanjut, Ada yang mau Pak. bertanya? Atau ada yang mau tanya tentang ini? Semua? Enggak, Pak. Ada, Pak. Berarti semuanya paham ya? Paham, Pak. Kalian baik. Kasih paham. Nice. Kita lanjut ya. Kita Iya, Pak. lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ceng tanda kunci. Nah, Wih, apa itu, Pak? ini agak seram memang pembahasannya. Tanda kunci atau key signature. Nice. Signature. Tanda kunci dalam musik itu adalah tanda kunci yang atau kumpulan simbol crash. Nah, ada yang namanya crash, mol. Lambang crash itu seperti pagar, dan mol itu seperti B, dan ada juga fuga, bentuknya seperti ini. Tempat ya, Pak, tempat. Nah, itu kamu aktif sekali. Yang ditempatkan di awal bagian musik pada para nada. Tanda kunci ini berfungsi untuk menentukan nama huruf, baris, dan spasi. Para nada. Agak kurang jelas memang ya. Kalau di sini ya. Di sini juga sih. Oke. Di dalam key signature atau tanda kunci ini, kalau dia kosong seperti ini, maka akan disimbolkan di tangga nada C mayor. Kalau di minor dia jadi A, Mi. Kemudian kita lanjut. Ada yang namanya simbol tadi, apa namanya pagar kayak ini? Crash, Pak. Tolong ya yang bagi itu apa namanya? Nah, tolong jangan ada diskusi di dalam diskusi. Iya, Pak. Atau ada yang mau dibahas, atau ada yang mau ditanyakan saja. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Iya, Pak. Tolong jaga sikap. Circular. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita serius ya, kita serius. Supaya Baik, Pak. mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Oke. Biar nggak sia-sia kalian membayar uang sekolah. Iya, Pak. Oke. Pagar namanya atau simbol crash. Satu crash itu merupakan nada tanda kunci G. Kenapa dikatakan kunci G? Karena dalam kunci G itu, di dalam tangga nada itu hanya satu nada yang dikraskan. Tapi kenapa G, Pak? Kenapa G? Iya. Dia itu kita ambil di nada kelima dari C mayor. Dari C mayor. Tadi kan kalau nggak ada tanda apa-apa dia namanya kunci C mayor, Pak. Jadi kita kalau mengambil crash itu, satu crash dia itu berarti nada kelima dari C. Oh. Dan kenapa crashnya ada diletakkan di sini? Ini adalah fis.
di F-nya dia. Fish-nya. Oke? Oke, Pak. Fish-nya. Terus kalau kita mau mencari Sabar, saya suka. Sabar, semua akan setelah saya jelaskan Anda akan beri kesempatan. Oke, ya kan mendesak saya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa fish? Kenapa fish? Fish itu diletakkan di nada keempat dari C itu dinaikkan. Kayak mana Pak? Ini kan tadi C. C tadi itu kan. Iya Pak. C. Nada keempatnya itu dinaikkan, nada keempat C dinaikkan, maka fish. Betul tidak? Tidak. Fish lah yang dinaikkan. Oke, kita ingat fish ya. Lanjut ke dua crash. Tadi kan udah dari aku udah tadi saja. Dia tanya Pak. Kamu bertanya sama saya. Nanti akan ada kesempatan kalian itu. nanti kalau Pak kasih bertanya. Kamu jangan mau fitnah saya. Tadi 3 materi sudah saya ajukan. Siapa yang bertanya kalian tidak bertanya. Akan saya kasih. Tenang saja. Siap Pak. Oke, kita lanjut ke dua crash. Tadi satu crash kan kunci G. Nada kelima dari nada C. Nah, kita kalau mau mencari kunci dua crash, nada kelima dari kunci G, yaitu kunci kunci D. Di sini ada dua crash. Yang di-crashkan satu lagi adalah tanda di tanda nada C. Kenapa itu di-crashkan juga? Seperti yang tadi nada ke 4, nice. Dari G, G dong. Nada keempat dari G apa? C. Dinaikkan, jadilah crash. Jadi cheese, sorry. Jadi yang di-crashkan itu adalah fish dan cheese. Ada dua nada yang dinaikkan. Jadilah dia dua. Crash. Sangat. Lanjut ke selanjutnya. Seperti itulah. Oh, berarti kelanjutannya berarti dia naik 55 gitu ya, Pak? 55 masuk. 55 maksudnya gimana ya? 5. Tadi kan gini. Nada Ada kelima. Maksudnya Pak, saya maksudnya gitu nada kelima. Untuk menentukan kuncinya itu ada kelima Dari yang awal, nada sebelumnya. Iya kan, Pak? Iya. Dan untuk menentukan kunci mana yang dinaikkan, di-crashkan itu nada yes. Bagus. Tapi agak sering berbicara. G, aduh. Oke, untuk mengetahui nada mana yang akan di-crashkan yaitu nada keempat. Oh, keempat, Pak. Iya. Keempat. Iya deh, Pak. Paham, Pak. Lanjut ke mol. Ada juga namanya mol atau berbentuk B. Satu mol itu adalah kunci F. Nama kunci F. Kalau tadi crash kan nada ke 5. Kalau mol adalah nada ke 4. Ini luar biasa. Nada ke 4. Yang dimolkan adalah bass. Kenapa bass? Kenapa yo? Ada ke-7 dari C. Apa ya? Kenapa dibilang? Karena nada mol itu adalah bass yang dimolkan, yaitu Double mall, Pak. Double flap. ya. Hah? Enggak, sorry. Saya agak ini ya. Agak mikir memang. Nada bass, nada B yang dimolkan terjadilah bass. Pak, hilang slide-nya. Udah, Pak. Salah saya ya. Kayak Bukan salah saya. Bukan salah saya. kayaknya kabelnya kontak-kontak itu, Ya, Pak. takut saya. Yang di laptop, Pak. Nanti saya Yang di laptop, Pak. Yang di laptop. Sorry, saya kurang dengar. Enggak dong. Agak tunggik Bapak ya. Kamu enggak kurang sopan ya? Nama kamu siapa? Saya Pak, si Rahmat, Pak. Aduh, Rahmat kamu. Rahmat dan Sudi. Kenapa base-nya? Ya, ada ketujuhnya dimolkan.
begitu pula kedua mall. Itu juga ketiga mall. Oke. Iya kan Pak mall. Oke, semuanya paham sampai sini? Ada yang namanya Fugar. Fugar. Pu oh pu. Bukan fu ya. Bukan. Fugar itu berfungsi untuk menetralkan nada-nada yang sudah dikraskan atau dimaukan. Oh, baik, Itulah Pak. tujuan dari Fugar. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Tadi yang di ujung sana siapa yang mau bertanya? Apa yang mau kamu tanya? Udah kan? Makanya ini mata pelajarannya agak misteri. Semua akan terjawab pada waktunya. Oke, kita lanjut ke tanda sukat. Sudah agak meningkat pembahasannya ya. Tanda sukat, bukan suka ya. Tanda suka beda. Tanda sukat adalah dalam musik itu angka yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu irama. Tanda sukat biasanya ditulis di pinggir garis para nada, di pinggir lagu. Contoh tanda sukat itu seperti ini. Ada tanda sukat double time, triple time, quarter time. Oke. Yang pertama itu adalah kroket beat tadi, yaitu per-4. Double time itu namanya pada double ya, 2/4. Kenapa dikatakan 2/4? Di dalam satu birama dia terdapat 2 ketuk 0/4. Ngerti? Ngerti, Pak. Maksudnya? Ngerti, Pak. Ini kan 0/4 tadi udah kita bahas kan. Ini 0/4. Di dalam satu birama itu terdapat 2. Di sini jumlah ketukannya, di sini 0. Iya, nilai. Lagi-lagi kamu dan kamu ya. Ada. Ada juga triple time. Sama seperti ini. Contoh teorinya. Oke, Pak. Cuman di sini 3 nada 1/4. 3 ketuk dalam nada 1/4. Kamu setidaknya belajar ya kamu. Kenapa kamu tidur lah? Saya bang tidur, Pak. Coba diri. Udah lah, men. Sebentar. Kamu kesini atau kamu keluar? Keluar, Pak. Boleh, kamu keluar. Pak, di belakang. Pak. Inilah contoh-contoh siswa yang tidak boleh. Keluar. Pak, sini, kamu sini masuk dulu. Kalau kamu keluar jangan masuk lagi sampai selama-lamanya. Masuk sama bisa di situ. Udah lah, men. Oke, sampai mata kuliah selanjutnya, mata pelajaran selanjutnya kita anggap dia alfa. Oke, baik, Pak. Coret namanya ya. Dia tidak akan lulus sampai semester 10. Saya jamin itu. Oke, jangan ada yang meniru ya. Atau apa ya? Kamu Samuel. Samuel nama kamu kan? Kamu saya lihat tadi agak maju kali. Maju dulu. Biar tak maju kali. Sini maju ke depan bentar. Saya ada urusan lagi. Jalan jongkok jalan jongkok. Pak. Gimana, Pak? Kami SMP tapi kelihatan apa ya? Kamu masih SMP, umur berapa kamu? Tahun berapa? 2005. Serius, ini saya guru loh, jangan bilang main-main. Tahun 2008. Tahun 2008. Iya, Pak. Tulis kamu cepat. Ini biar relax semuanya, biar kita Ditempel ini, Pak. inilah nama mata kuliah dan mata pelajaran yang relax, kita harus relax supaya kita juga nggak terlalu tegang. Oke, kita lanjut. Tadi saya sudah jelaskan ini double time itu adalah double depan. Oke, double time itu adalah apa?
2/4. Kenapa dibilang 2/4? Karena hanya dalam satu Ada bar satu itu. utara. Karena dalam satu bar itu ada 2 ketuk 2 ketuk yang berisi not 1/4. aku memang bagus sebut. Begitu juga untuk selanjutnya. Kalau kenapa dia disebut 2/8? Karena Hanya ada 2 not yang berisi 1/8 di dalam satu bar. nice. Kerja yang baik. Oke, kamu boleh dulu. Nggak ada perhatian itu, Pak. Nanti saya beri coklat. Saya sudah sukses ya. Oke. Saya Valentine ya teman ya. Panggil saya, cari saya Valentine. Saya pasangan. Oke. Semua udah ngerti apa itu tanda suka? Sudah, Pak. Siswa-siswaku, siswa-siswiku. Sudah, Pak. Sudah ngerti semua ya tentang apa itu tanda suka. Baiklah, kita lanjut ke materi. Supaya waktu ini Bapak mau rapat juga. Masih banyak, Pak. Thank you. Thank you everybody. Surprise. Thank you, surprise. Saya tidak terasa ya, tidak terasa semuanya sudah kita bahas ya. Emang sedikit sih. Oke. Dari kelima materi kita ini, 5 judul kita ini, 5 yang kita bahas tadi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Sudah Semua paham. ngerti apa itu rotasi, apa itu interval, apa itu tanda nada, atau apa itu tanda kunci, atau apa itu tanda suka. Semua ngerti? Sudah, Pak. Sudah. Masih ada yang mengganjal, Pak. Aduh. Apa yang mengganjal? Tadi kan Bapak bilang crash. Tapi kenapa disebut fish? Misalnya F crash, tapi kenapa Bapak disebut fish? Aduh. Kenapa? Nah, pertanyaan bagus. Crash itu biasa disimbolkan dengan pagar. Disebut fish, semua nada yang dipagarkan itu ditambah is. Kalau crash dia itu identik dengan is. Dan mol itu identik dengan s. Contohnya fish, cheese, yes, this, itu semua yang berpagar. Apa? Bisa ada. Bis ada. Bis itu ada. Di mana? Cuman ada yang namanya enharmonis. Backcrash itu tetap ada. Enharmonis itu adalah nadanya sama tapi penyebutannya beda. Gimana artinya itu, Pak? Contohnya bis. Bis itu adalah backcrash, B yang dinaikkan setengah. Enharmonis dengan C. Kok chess ini? Ya betul, chess. Kamu memang bagus kan? Kok chess ini? C lah. C. Sorry. Chess itu enharmonis dengan B. Berarti dia nggak bagus berarti dia, Pak. Agak kurang. Agak Kalau kurang. CSS, Pak? Apa? Kalau CSS, Nah, ada juga yang namanya double flat. Double mall. Double flat. berarti C itu yang harmonis dengan CSS, Pak. Apa tadi? Berarti C itu yang harmonis dengan CSS, Pak. Ya, betul. Karena dikurangi 2 nada di sebelumnya. Kalau CSS nggak ada, Pak. Kamu kan udah ngerti kan? Apa maksudnya kemana? Itu kan 2. Apa? Berlaku untuk selanjutnya, oke? Lalu ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Terima kasih. Soalnya bapak mau rapat juga ini. Pak. Akhirnya apa? Ada mau bertanya. Apa? Baiklah. Yang mau saya tanyakan itu, Pak, kan Bapak bilang tadi kalau di mayor dia kunci C, yang kunci C di atas itu, Pak. Ya. Tapi kalau di minor dia A minor. A minor. Kenapa minor? Nah, Itu kan pertanyaan baru. Betul, Pak. Saya sudah tebak. Salah saya. Nama minor itu adalah nada ke-6 dari C. Di minor kan? Oke? Paham? Contohnya ada di G. Kenapa dia di tangga minor adalah E? Karena nada ke-6 dari G adalah
E. Nice. Oke, Jadilah Pak. E minor. Oke, Ada lagi Pak. mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, pada saudara kita. Kesimpulannya berarti kalau crash itu dinaikkan Yes. nada kelima sampai nada kelima kan Pak? Ada kelima. Iya. Nada kelimanya Tidak. mencari crash Pak. Nada kelimanya berarti kalau flat atau mol Enggak, kalau crash itu nada ke ya mencari nada kelimanya. Tapi menentukan nada mana yang di-crashkan itu nada keempat. Tujuh ya Pak. Nada tujuh. Nada tujuh. Gila. Nada tujuh. tunggu aja Pak. Kamu ingin mencoba saya? Dari tadi yang ngidai bapak itu Pak. G. Iya kan Iya. Pak. Nada kelima dari C tadi apa? G. G. Untuk menentukan nada mana yang kita crashkan dalam tangga nada G itu adalah nada keempat Dari C. dari C. Nada ketujuh dari G. Nada ketujuh dan itu kan fis tadi itu. Maka itu nadanya fis. Fis itu adalah nada ketujuh dari G. Berarti 4 atau 7 Pak? Kalau tidak sebenarnya yang di crash itu nada ketujuhnya. Masuk. Untuk mendapatkan crash itu Di nada keempat berikutnya. dari sebelumnya. Oke, Pak. Baik, Paham? Pak. Coba saya ya. Saudara tidak pernah. Puas kepada saudara kita. Lantai 3 ya. Seperti molnya tadi juga sudah saya jelaskan. Oke. Berikut dan selanjutnya ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Pulang. Pulang. Nah, Itu apa itu Pak? ini adalah yang batu. Kenapa Ini harus ekspresi batu? saya. Itu dia ya. Ya. Oke. Baiklah. Kita sudah selesai apa kita untuk jadi manfaat dan tujuan dari ini kita bisa dari teori dasar seni musik ini kita bisa mengetahui tentang apa itu notasi, apa itu interval, tangga nada, tanda kunci dan tanda suka. Tujuannya itu adalah sebagai dasar untuk melanjutkan pengetahuan kita tentang seni musik. Contohnya kita dapat mempraktekkan nanti apa itu mempraktekkan tangga nada. Inilah teorinya, teori dasarnya. Seperti judul saya tadi, teori dasar seni musik. Baiklah, untuk menutup ini kita mungkin akan menutupnya dengan doa. Tadi sudah doa belum ya? Sorry ya. Dibuka dengan doa ya. Tidak, Pak. Sebelum diri saya. Oke, walaupun kita tidak buka dengan doa, tapi kita buka dengan shalom tadi ya. Iya, Pak. Shalom, Pak. Walaupun kita tadi agak lupa dengan berdoa ya, alangkah baiknya supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa yang dipimpin oleh Samuel sajalah, Samuel karena dia tadi agak aktif manusianya. Amin. 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 Oke, baiklah sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Pak. Saya minta maaf dan akan kita lanjutkan minggu depan. Baik, Saya Pak. harap semuanya hadir, tetap hadir seramai ini dan sakit ini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.